Puji Tuhan, kekasih Tuhan, betapa indahnya Tuhan Yesus Kristus itu. Kita hidup di dunia hanya sementara. Tetapi kalau kita ada Yesus Kristus, hidup ini menjadi indah dan berarti. Jangan kita spekulasi dalam hidup ini. Jangan sampai kita, nanti saja. Ya, surga itu nanti kalau sudah tua. Firman Tuhan katakan apa? Hari ini jangan keraskan hati. Kita jangan khawatir akan hidup ini. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada mujizat. Puji Tuhan. Kita membaca dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berikutnya, segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah nyatakan untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani dinamika hidup ini. Menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan-tantangan. Puji Tuhan, kami punya pegangan firman Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini. Kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu bimbang. Kami tidak perlu cemas. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan itu kekal adanya. Dan di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Ada kesembuhan yang dari Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, firman yang sudah kita baca itu adalah apa yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kalau kita memperhatikan ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya kita membaca saja ya ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, wabah pandemi virus COVID-19 yang melanda negara-negara internasional. Dan kita lihat sampai sekarang pun belum selesai. Bahkan beberapa waktu yang lalu, COVID-19 ini semakin berkembang, bermutasi, menjadi varian baru. Dan varian baru ini dikatakan kekuatannya lebih besar, 70% daya tularnya. Dan semula di Inggris, sekarang sudah masuk Asia, masuk di Singapura, bahkan sudah masuk di Indonesia, di Jawa Tengah. Kekasih Tuhan, pemerintah sudah menerapkan peraturan demi peraturan. Dan kita lihat yang terakhir ini PPKM, penerapan kegiatan masyarakat.
Tujuan pemerintah ini supaya ya rakyat ini bisa tetap sehat ya dengan disiplin melakukan protokol kesehatan ini. Kekasih Tuhan, tujuan pemerintah itu baik ya, supaya mata rantai COVID-19 ini bisa terputus. Karena dampak dari COVID-19 ini, dampaknya kepada semua orang di dalam seluruh aspek hidupnya. Di dalam hidup pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Demikian juga bagi ya bangsa negara Indonesia ini, ya bisa berpengaruh kepada ekonomi, masyarakat, ya demikian juga politik. Nah, kita berdoa supaya Indonesia ini yang kita cintai bisa ya teratasi wabah COVID-19 ini. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, lihat Rasul Paulus menasihati kepada Timotius yang muda. Pertama-tama aku menasihati engkau di dalam permohonanmu, di dalam doa syafaatmu, di dalam ya ucapan syukur. Bukankah 3 hal ini sudah menjadi bagian hidup kita? Pastilah setiap hari kita pasti ada doa untuk keluarga, ya untuk family, untuk teman-teman, untuk masyarakat. Pasti ada doa permohonan, doa ucapan syukur, doa syafaat, pasti ada. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 firman Tuhan katakan apa? Lihat, berdoa untuk para pembesar, para pemimpin, untuk semua orang, supaya kita bisa beribadah ya dengan tenang, dengan saleh, ya. Dan ini yang merupakan sangat prinsipil, ya. Tuhan suruh, karena itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, banyak ayat bahwa pemerintah itu wakil Tuhan. Kita perhatikan seperti Roma pasal 13, Titus pasal 3, 1 Petrus pasal 2. Ya. Ini jelas pemerintah itu wakil Tuhan. Maka kita perlu memperhatikan dan kita perlu mewujudkan. Itu sebabnya GPPS Jemaat Sawahan mempunyai 3 bukit doa kami ya renovasi supaya menjadi tempat doa bagi bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Peristiwa 13 Mei 2018 di mana GPPS Jemaat Sawahan ya kena musibah bom. Nah, Tuhan bicara, Tuhan beri visi. Kita berada di negara Indonesia ini supaya kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kami pengurus Penatua Diaken, kami punya tim-tim doa yang naik setiap minggu. Ya, ada 2 bentuk tim doa. Tim doa seminggu, hari Senin sampai Jumat. Tim doa Sabtu dan Minggu. Kami sudah mempunyai jadwal tetap dengan ada 4 session. Doa subuh, doa pada pagi hari pukul 9, doa pada sore hari pukul 4, dan doa pada malam hari pukul 7 malam. 4 session. Dan ada tim-tim yang kami bentuk dan kami sudah mensubsidi dengan kupon makan. Di sini kita perhatikan baik-baik. Mereka yang dari organisasi gereja, denominasi apapun, mereka boleh berdoa. Ya. Dan kami akan memberikan juga pengumuman supaya menggumuli bangsa negara kami Indonesia ini.
Ada organisasi yang dari gereja lain, bahkan pendeta-pendeta mereka. Saya perhatikan sudah berapa kali mereka mengadakan puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Luar biasa. Dan mereka rutin. Pendeta-pendeta dari bermacam-macam denominasi. Dan banyak kesaksian mereka ditolong Tuhan. Nah ini firman Tuhan sudah katakan. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 21. Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa. Saat itu anak muda yang sakit ayan dibawa kepada murid-murid Yesus. Tapi murid-murid Yesus tidak bisa mengatasi. Padahal mereka sudah belajar kepada Yesus 3,5 tahun. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat di mata mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengatasi. Anak muda yang sakit ayan. Sakit ayan ini di dalam kamus medis saya sudah membuka. Epilepsi. Nah, epilepsi ini sebenarnya secara medis, menurut kamus medis, itu kena gangguan saraf. Muatan listrik tubuh ini, listrik tubuh yang dimaksudkan bukan listrik ruangan. Ya, karena begitu kuat sehingga membuat dia kejang-kejang. Dan dikatakan sangat berbahaya. Jangan sampai jatuh di api, jangan sampai jatuh di air. Fatal. Bisa mati. Fatal. Nah, ini satu persoalan yang punya dampak yang besar. Di sini, kata jenis ini berarti dari sekian banyak jenis. Ada jenis tertentu di mana harus diatasi dengan doa puasa. Ya kasih Tuhan. Ada masalah banyak jenis. Ada masalah yang timbul karena kita tidak disiplin. Untuk antisipasinya bagaimana? Lain waktu kita disiplin. Ada masalah yang timbul karena kita ceroboh. Bagaimana mengatasi? Lain kali jangan ceroboh. Ada masalah yang timbul sampai kita banyak masalah, stres, tertekan. Ya, bahkan sampai depresi karena pekerjaan yang banyak. Maka lain waktu kita harus punya manajemen pribadi yang baik. Ditoto hidup ini. Nah, dari sekian banyak masalah, kalau kita karena ceroboh, tidak disiplin, tidak berpengetahuan, ya, dan kita sudah mengantisipasi sedemikian rupa, saya selalu mengantisipasi ya. Jangan setelah terjadi baru menyesal dan terlambat. Saya banyak menjumpai orang-orang yang demikian. Di sini kita sudah atasi dengan hikmat pengetahuan, tapi tidak dapat teratasi. Maka inilah firman Tuhan katakan, jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa. Nah, ambil waktu secara khusus ke bukit doa. Ya, bukan puasa sambil kerja. Itu bukan puasa. Ya, bukan puasa kemudian tidak doa. Bukan kemudian ke bukit, ke gunung untuk jadi pendekar sakti. Turun jadi pendekar. Ya, bukan itu. Puasa itu harus menyertai doa. Doa yang kusuk. Kita mau kusuk. Kita mau hubungan kita dengan Tuhan kontak. Nah, ini. Yesus saja mengajarkan, masuklah pintu ke dalam kamarmu. Tutup pintu itu. Dan Bapamu yang tahu engkau yang berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Yang tersembunyi itu hanya Bapamu yang tahu. Dan lihat ada hasilnya. Upah. Ini yang Yesus ajarkan. Kita perhatikan di dalam doa Bapa kami ini. Di dalam doa Bapa kami yang sangat penting ini. Sebelum mengajarkan doa Bapa kami ini, kita lihat ya, Yesus mengajarkan apa? Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Di situ kita perhatikan ayat 6. Ya, sebelum doa Bapa kami. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka
maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat, akan membalaskan kepadamu. Ngapain Yesus ngurusi sampai begitu rupa secara teknis untuk berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Nah, Yesus sudah mengajarkan hubungan pribadimu dengan Tuhan supaya beres. Ya, sungguh-sungguh totalitas keberadaan saudara, hikmat, ya sepenuh keberadaan saudara, ya tubuh, jiwa, roh saudara, pikiran, perasaan, kehendak saudara. Nah ini, lihat, ya Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada upaya yang Tuhan sediakan, tidak sia-sia. Nah, Rasul Paulus pun mengajarkan kepada kita di dalam Kolose yang kita sudah baca ini. Kolose pasal 3. Lihat, jangan sampai ada dendam. Jangan sampai ada sakit hati. Hati ini harus beres ketika kita datang kepada Tuhan. Lihat di sini, ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Kalau selama ini kebencian, sakit hati memerintah, ya. Nah, ingat 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau seorang membenci saudaranya, lihat levelnya. Dia adalah seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Nah ini jangan spekulasi. Jangan sampai kita dininak bobokkan dengan doktrin spekulasi. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan spekulasi dalam hidup ini. Saudara perhatikan di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Coba kita lihat hati kita ini. Apakah damai sejahtera yang memerintah, atau sakit hati, atau kebencian, atau dendam? Itu sebabnya sebelumnya dikatakan, sabarlah kamu seorang kepada yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Ya, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, nah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan masih ada ganjelan, bereskan terlebih dahulu, koreksi firman Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mau minta ampun, ya maka Tuhan akan mengampuni kita. Nah, jadi kekasih Tuhan, kita menjadi Tuhan atas hidup kita ini. Kalau hati kita tidak beres, ya, maka harus ada pemberesan. Jangan dibiarkan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah. Kalau sampai akar pahit kebencian yang memerintah, ya, maka kita harus bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kita tolak sakit hati itu, kita tolak kebencian itu. Ya, jangan ada celah. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26, ya, apabila kita menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan ada celah. Kalau celah itu saja kita biarkan, banyak orang tergelincir bukan karena batu besar, tapi kerikil-kerikil. Nah ini, jangan sampai ada ulat-ulat di hati saudara. Jangan ada sampah, ulat-ulat, cacing-cacing di kamar saudara. Tentunya saudara tidak mau itu. Nah, mari. Damai sejahtera Kristus yang memerintah. Nah, ini supaya itu bisa terwujud, damai sejahtera Kristus memerintah, maka perkataan Kristus itu harus kaya di dalam hati kita. Kaya perkataan Kristus ini. Firman Tuhan. Dan lihat, nyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hati ini diciptakan dari sono itu, ya, memancar. Oh, hati kita tidak beres, pancarannya pasti tidak beres. Oh, hati kita penuh dendam, itu pasti terpancar di wajah. Sinis, ya, pasti terpancar di wajah dan matanya. Nah ini, kita kaya firman Tuhan di hati kita ini. Nah, kita belajar taat. Di sini menjadi hikmat bagi kita. Kita renungkan firman Tuhan itu.
Ya lebih bagus lagi kalau saudara bisa menghafal. Dihafal, kemudian tutup, kemudian simak, menelisik, merenung. Itu saya beri contoh seekor lembu. Lembu disebut binatang memamah biak. Dia makan rumput sebanyak-banyaknya. Kemudian dia pergi ke tempat teduh di bawah pohon. Dia keluarkan rumput itu, dia kunyah, dan dia kunyah. Ini disebut binatang memamah biak. Firman Tuhan demikian juga. Kita hafal ayat menjadi rema bagi saudara. Kemudian tutup. Dan saudara keluarkan ayat itu. Kata demi kata. Simak, telisik. Sampai manunggal di dalam diri saudara. Bahkan hati saudara, firman Tuhan katakan. Karena hati itu diciptakan itu memancar. Kalau dendam ya pancarannya dendam. Ya itu otomatis. Kalau firman maka itu akan memancar. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara, ya dan hati percaya, firman itu akan bekerja. Masa firman itu masih tetap di HP? Masa firman itu masih tetap di Alkitab ya? Kita lihat di sini. Ya. Ini. Yesus sendiri menyatakan, ya. Pokok anggur dan carang. Lihat. Yesus katakan kalau aku tetap di dalam Yesus dan firman Tuhan tetap di dalam saya. Apa saja firman Tuhan kalau ada di dalam saya, di dalam saudara, pasti dia akan nyeleneh permintaannya. Tuhan akan mewujudkan. Nah ini, supaya apa? Bapa dipermuliakan. Dengan demikian kita adalah murid Kristus. Nah ini, dan ayat yang terakhir dikatakan apa? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Nah ini, mari. Jangan izinkan amarah. Kalau saudara hari ini rasanya mau marah, ya rasanya buku mau dibuanting, rasanya kursi ini mau ditendang, pintu mau dibuanting, ya itu sinyal. Sinyal. Yesus mengatakan, marilah yang letih lesu berbeban berat. Nah ini, kalau ada sinyal mulai capek dengan banyak masalah, capek batin saudara. Pak Sewi, saya capek. Rasanya saya mau marah hari ini. Rasanya saya mau marah, Pak. Saya mau bentak-bentak, saya mau caci maki. Semua orang di rumah ini, di toko saya, di kantor saya mau marah, Pak Sewi. Nah ini sinyal. Datang pada Yesus. Bertindak. Datang pada Yesus. Jangan tunggu. Nanti saudara, ya. Karena kesempatan ini, celah yang kecil ini, kerikil-kerikil ini yang dianggap sepele, bisa fatal. Bisa fatal. Nah, ini. Ya, datang. Bertindak. Buka Alkitab. Buka buku nyanyian. Syair-syair nyanyian dibacakan. Dihayati. Setiap kalimat dengan kalimat. Kemudian menaikkan pujian. Datang pada Yesus. Mungkin pertama, mungkin masih bergumul. Mungkin dengan gemeretak. Nah ini peperangan. Iman Kristen adalah perjuangan. Dan medan peperangan adalah di pikiran. Ini. Ya. Sebab itu dikatakan kalau sampai amarah, kebencian, sakit hati, maka kita harus rem. Jangan dibiarkan. Jangan beri celah kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bertindak, datang pada Yesus. Yesus sendiri yang tahu persis. Marilah yang letih, lesu dan berbeban berat. Selalu capek secara batin. Datang Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya. Buka Alkitab. Supaya ayat itu menjadi rema bagi saudara. Buka buku nyanyian. Baca syair itu. Berkatakanlah. Dan naikkan pujian kepada Tuhan. Lihat. Mungkin pertama gemeretak. Tetapi berikutnya aliran damai sejahtera itu akan turun ke hati saudara. Dan hati itu kodratnya diciptakan memancar. Lihat. Damai sejahtera itu memerintah hati saudara. Dan saudara bisa menjalani hidup dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan saat itulah kita bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita bisa berpikir jernih. Nah ini, filosofi Jawa mengatakan yang waras, ngalah. Ini, datang pada Tuhan. Minta tolong pada Tuhan.
aliran surgawi itu akan turun menjamah hati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dalam situasi kondisi sekarang, dampak dari apa yang terjadi wabah virus COVID-19 ini membawa pengaruh bagi kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, ya, di dalam kesehatan juga, di dalam hati, untuk setiap hati. Firman-Mu sudah membekali. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini kami tidak tahu bagaimana keadaannya. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan. Kami berseru Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, jamah tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib, menjamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya setiap pribadi dijamah Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang cintai ini. Mari Tuhan, COVID bisa teratasi dan vaksin bisa diberkati. Indonesia diberkati Tuhan. NKRI tetap diberkati Tuhan. Mari Tuhan, setiap pribadi semuanya cinta tanah air. Mereka yang salah paham terhadap pemerintahan ini, supaya mereka bisa diluruskan juga cinta tanah air. Bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini. Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.